Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi keempat ya daripada kitab Daurah Muqaddimat ini. Sekejap saja. Setelah kita menyelesaikan tadi muqaddimah tentang hukum, sekarang kita masuk lagi, kita meneruskan pembacaan kita di dalam kitab apa namanya Al-Muqaddimat ini. Fasyar'iyyu, maka yang namanya khitab syar'i, sudah saya katakan khitab syar'i ini adalah macam daripada khitab apa namanya wad'i. Macam daripada khitab wad'i. Yang mana khitab wad'i ini adalah hubungannya dengan ikhtiyarul fa'ilil mukhtar. Ada semacam pilihan daripada fa'il yang apa namanya yang daripada fa'il yang mukhtar. Kalau seumpamanya daripada Allah, ya dia itu syar'i. Kalau daripada manusia namanya qanun atau undang-undang. Maka hukum syar'i itu adalah khitabullah, percakapan Allah atau perintah Allah yang berhubungan dengan af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang namanya hukum syar'i berhubungan dengan perbuatan, bukan dengan benda. Contohnya ini adalah anggur. Di sini ada topi miring, enggak ada ya? Ada arak itu namanya topi miring. Di Jawa banyak. Enggak ada. Kopiah miring? Ada ya. Gini, kopiah miring. Di Jawa itu ada arak itu mereknya topi miring. Lu Habib Ali kok tahu? Apakah Habib Ali tahu minum? Lu tidak, saya itu hanya tahu mereknya. Saya tidak tahu tidak pernah minum. Lah, hukum syar'i itu membahas tentang perbuatan, bukan benda. Jadi contohnya ini topi miring. Saya letak di sini. Apakah haram? Tidak. Apakah topi miring ini haram? Tidak. Yang haram itu meminum topi miring, meminumnya yang haram. Nah ini saya minum, haram pada saat itu, haram hukumnya. Lah, benda itu tidak dihukumi, yang dihukumi adalah perbuatan. Karena itu kan bi af'alil mukallafin. Yang namanya hukum itu tolak ukurnya dengan perbuatan. Salat apakah benda? Perbuatan. Puasa perbuatan. Zikir perbuatan. Pernikahan perbuatan. Semuanya perbuatan. Hal-hal yang masuk di dalam kategori hukum syar'i itu semua adalah perbuatan. Bitolak awil ibahah, dengan permintaan atau ibahah atau wada lahuma. Kejap lagi akan saya jelaskan ya. Wa yadkhulu fit talab, yakni yang namanya perintah Allah, yang namanya hukum Allah. Kadangkala Allah itu meminta atau memerintahkan. Lah, kadangkala memerintahkan itu masuk di dalam 4 kategori. Yang pertama adalah ijab, wan nadab, wat tahrim, wal karohah. Ijab, hukum itu ijabnya, bukan wajibnya. Jadi ketika kita ini saya hapus ya. Ketika saya mengatakan sholatul zuhur wajibatun, hukumnya itu bukan wajibah, hukumnya bukan sholatnya, tapi hubungan antara sholat dan wajib.
kita kenal dengan nama al-wujub. Apa al-wujub? Ini hukum. Ini adalah hukum. Hukum adalah hubungan antara dua perkara. Kemudian ketika wujub ini berasal daripada Allah, dikatakan ijab. Allah mewajibkan. Karena itu hukum Allah mewajibkan. Kemudian hubungan antara dua ini namanya wujub. Namanya apa? Wujub. Apa itu wujub? Dikatakan wujub itu apa? Wal fal ijabu tolabul fi'li tolaban jaziman. Ketika seseorang itu, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh atau meminta kepada orang untuk melakukan sholat zuhur, yang mana sholat zuhur itu jazim. Jazim itu adalah permintaan yang kuat, dengan makna kalau Anda tidak melakukannya Anda berdosa, itu namanya jazm. Permintaan yang kuat. Kadangkala Allah menyuruh Anda, tapi kalau Anda tidak melakukannya nggak ada masalah, cuma Anda tidak mendapat fee, tidak mendapatkan rewards, tidak mendapatkan gaji. Pada saat itu tidak dikatakan tolaban jaziman, tidak dikatakan itu adalah wajib, itu adalah sunnah. Contohnya apa? Kal iman billahi wa bi rasulihi wa kaqawaidil islamil khamas. Tolabul jazim, sekiranya kalau Anda tidak lakukan Anda mendapat dosa, itu adalah seperti perintah Allah untuk beriman kepadanya. Fa aminu billahi wa rasulih. Maknanya berimanlah, perintah kan? Wa aminu fi'il amr kan? Anda berimanlah. Dan iman itu wajib. Kalau Anda tidak beriman, Anda berdosa. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya tidak cukup. Dan sekarang ini sudah mulai ya. Banyak orang-orang ini di barat sudah mulai. Beriman kepada Rasul ini bukan rukun Islam. Yang penting itu beriman kepada Allah. Selama Anda beriman kepada Allah, Anda masuk surga. Walaupun tidak beriman kepada Rasulullah. Agar Yahudi dan Nasrani masuk surga. Kalau Yahudi dan Nasrani masuk surga, insya Allah dunia ini akan aman opo? Tidak ada aman ya ini. Kita ini umat Islam harus meyakini untuk masuk surga tidak cukup untuk beriman kepada Allah. Anda mesti beriman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah khatamun nabiyyin. Makna khatamun nabiyyin adalah penutup dan stempel daripada para nabi. Kal imani billahi wa bi rasulihi wa kaqawaidil islamil khamis. Dan seperti rukun-rukun Islam yang 5. Apa rukun Islam yang 5? Salat, zakat, puasa. Semuanya itu adalah rukun Islam. Itu semuanya adalah perbuatan, Ustaz Adit. Ketika dia itu perbuatan yang tidak melakukannya berdosa. Karena itu perintah untuk melakukan rukun Islam adalah perintah yang jazim. Tolab yang jazim. Kemudian apa itu as-sunnah? An-nadab huwa tolabul fi'li tolaban ghairu jazim. Sunnah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Anda permintaan yang ghairu jazim. Apa itu ghairu jazim? Sekiranya kalau Anda tidak melakukannya, Anda tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, so fine. Tidak ada masalah. Kita tetap besti yahi. Tetap besti, tidak ada masalah. Aku tidak marah kepadamu. Cuma kamu tidak aku beri pahala. Itu yang namanya apa? Nadab. Contohnya apa? Kasolatil fajr. Solatil fajr ini bisa maknanya dua. Bisa maknanya sholat subuh, bisa maknanya sholat qobliyatus subuh. Sholat qobliyatus subuh itu adalah sholat qobliyah yang paling mulia, yang paling afdol. Karena itu namanya itu ada dua. Ada qobliyatus subuh, ada sholatul fajr. Wa nahwiha. Dan semacamnya. Sholat duha, sholat witir, semua sholat-sholat ini dikatakan apa? Mandub atau masnun. Wat tahrir, ya Pak, wat tahrim. Apa itu pengharaman? Allah mengharamkan sesuatu. Apa mengharamkan sesuatu? Maknanya Allah menghubungkan antara dua perkara dengan makna jangan kalian melakukannya. Kaf itu adalah perbuatan, karena kita mengetahui yang namanya hukum. Yang namanya hukum syariat itu tentang perbuatan. Banyak orang itu kan mengatakan bahwasanya haram itu
berhubungan dengan meninggalkan, bukan meninggalkan haram itu. Haram adalah mencegah. Dengan makna Anda mau berbuat, kemudian Anda mencegah. Apa? Bahasa Arabnya itu kaf. Kaf itu menghalau, melarang. Dia bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan itu ada mulfi'il, tidak berbuat. Sedangkan hukum-hukum syariat itu semuanya berhubungan dengan perbuatan, bukan meninggalkan perbuatan. Karena itu al-kaf adalah bagaimana Anda melarang diri Anda untuk berbuat beberapa perkara. Jadi contohnya di depan Anda ada perempuan. Anda di bilik berdua, bukan istri Anda. Anda bisa saja berzina dengan dia. Tapi saya tidak mau. Teman Anda nongkrong sama-sama di satu kedai, memberikan Anda topi miring. Ini topi miring. Anda bisa saja untuk minum, tapi Anda kaf. Apa itu kaf? Menghalau, menahan, menahan. Menahan itu adalah perbuatan. Dia bukan meninggalkan. Sekarang ini kalian dikatakan meninggalkan maksiat, tapi kalian tidak mendapat pahala meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena kalian tidak menahan. Menahan itu kalau kalian mau, oh saya memang benar-benar mau mencuri, saya mau menipu, tapi kalian menahan diri kalian untuk menipu. Kalian menahan diri kalian untuk berbuat maksiat. Pada saat itu dikatakan kalian menahan diri. Jadi menahan juga perbuatan. Menahan juga perbuatan. Kadangkala perintah Allah untuk menahan sesuatu itu jazim. Bagaimana jazim itu ya Habib? Perintah yang menahan jazim itu, sekiranya kalau Anda melanggar perintah Allah untuk menahan ini, Anda mendapat dosa. Kalau Anda melakukannya, Anda mendapat pahala. Contohnya adalah apa? Syurbil khamr. Anda disuruh menahan untuk meminum khamr. Jangan sampai Anda meminum khamr. Jangan sampai Anda berzina dan semacamnya. Jangan sampai Anda berzina dan semacamnya. Dan ini biasanya terjadi dalam keadaan Anda mau. Berapa banyak kan orang kan mau minum khamr kan. Wah, minum khamr. Jangan, ini haram. Ya inilah para ayuhat tolabah, adik-adik, agama itu memberi kalian itu rim. Yang namanya agama itu membuat kalian menahan banyak perkara. Bukan kalian itu karena ada agama, kalian malah lost doll. Tidak boleh semacam itu. Yang namanya agama itu membatasi keinginan kalian. Kalian mau makan apapun silahkan. Saya mau makan papakin, boleh. Saya mau makan langsat, boleh. Mau makan durian, boleh. Makan apapun. Tapi jangan makan beberapa perkara. Jangan makan babi. Jangan makan bekicot. Jangan makan singgung. Jangan makan ular. Ini adalah larangan-larangan apa namanya? Larangan-larangan Allah. Itu adalah batasan. Yaitu yang namanya agama. Itu membatasi keinginan manusia. Kalian mau seks, tidak ada masalah, menikah dulu. Loh, memang semacam itu. Itu adalah batasan. Lah kalau semua mau berbuat dengan perempuan semau dia, mau jadi apa dunia ini? Kalian mau kaya, tidak ada masalah. Ada caranya, bekerja dengan cara-cara yang halal. Kalau semua mau kaya bisa dengan mencuri, ya saya tidak usah ngajar, saya tidak usah belajar LCMA PhD, tidak usah. Langsung saja saya mencuri, kerja sekali, libur 1 tahun saya. Iya Pak ya Ustaz? Iya, tidak boleh itu, tidak boleh. Karena itu ada yang namanya apa namanya? Batasan. Lah batasan-batasan itu juga dikenal dengan nama hududullah. Wa may yata'adda hududallah, yang melewati batasan Allah. Apa itu batasan Allah? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanlah semaumu, tapi ada batasnya. Apa itu batasnya? Babi jangan, darah jangan. Ini batasannya Allah. Kalau Anda menahan diri untuk melewati batas, dikatakan Anda itu mendapat pahala. Batasan inilah yang kalau Anda langgar mendapat dosa, Anda lakukan mendapat pahala. Kita kenal dengan nama tahrim. Wazina wa nahwiha, mencuri. Wal karohah. Apa itu karohah? Sama. Karohah itu adalah larangan Allah. Karohah itu adalah larangan
Allah. Kalian dilarang oleh Allah untuk berbuat beberapa perkara. Cuma larangan ini tidak sekuat larangannya haram. Sekiranya kalau haram itu Anda langgar larangannya Allah, Anda berdosa. Karohah ini tidak sampai berdosa. Anda cuma tidak mendapat pahala. Contohnya apa? Kal qiraah fir ruku' wasujudi masalan. Ini mungkin ala madzhabil Imam Malik, karena Imam Sanusi ini madzhabnya Malikiyah. Menurut madzhab Imam Malik, kalau Anda di ruku' malah membaca Yasin, di sujud malah membaca Al-Imran, itu Anda apa namanya? Makruh. Batal sholatnya. Tidak, makruh iya. Kenapa? Karena di ruku' sudah ada zikirnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Di sujud sudah ada zikirnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau zikir-zikir ini Anda rubah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada tempatnya. Di mana tempatnya membaca Al-Quran? Ketika Anda berdiri. Ketika Anda berdiri, ketika tempat itu Anda langgar, maka Anda sudah melakukan perkara yang makruh. Yang kelima adalah al-ibahah. Apa itu al-ibahah? Ibahah itu adalah idznus syari'. Idznus syari', bahwasanya syari' mengizinkan. Contohnya makan papakin. Makan papakin ini ada izin daripada syari'. Anda boleh memakannya, Anda boleh untuk tidak memakannya. Dua-duanya tidak mendapat pahala ataupun dosa. Jadi Anda memakan papakin juga tidak mendapat pahala. Anda meninggalkannya juga tidak mendapat apa namanya? Tidak mendapat dosa ataupun pahala. Terserah kepada Anda. Mau makan papakin boleh, mau tidak makan papakin juga boleh. Itu namanya apa? Al-ibahah. Cuma ada beberapa kasus di mana di dalam ibahah itu akan merubah perkara yang mubah menjadi sunnah. Itu dengan cara Anda berniat. Contohnya makan papakin nggak ada pahalanya. Anda cari di kutubus sittah, tidak akan jumpa hadis man akala papakin ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ada semacam itu? Tidak ada. Kalau ada semacam itu, semua akan jual apa namanya? Papakin nanti. Dulu itu Dr. Amjad itu pernah datang kepada saya ketika mengajarkan kita takhrijul hadis pada saat itu tuh. Ada orang itu jumpa hadis-hadis tentang fadilah terong. Fadilah terong. Badinjan, yakni al-badinjan khuliqa min nurillah, semacam itulah. Khuliqa min nurillah fa innahu samarah min thimaril jannah. Dicek oleh para ulama, ini adalah hadisun maudhu'. Ini adalah hadisun apa namanya? Hadisun maudhu'. Kemudian oleh para muhadisin itu ditaklikan, la'alla wadi'ahu ba'i'u janggol. Mungkin yang memaudhu'kannya itu tokai terong, petani terong ingin apa namanya, ingin melakukan terongnya. Bagaimana akhirnya? Dia memanipulasi hadis. Kita harus membuat fadilah-fadilah terong. Saya takut nanti saya di sini ada yang memanipulasi hadis tentang fadilah papakin. Papakin, samarah min thimaril jannah, fa innahu mimma laisa lahu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini semua akan menjual apa namanya? Akan menjual papakin nanti, akan menjual. Wa naulul asar safra'ul launaha fa apa namanya? Tasurrun nadirin. Masya Allah. Ini papakin ini seperti sapinya Nabi Musa alaihi salam. La haula wala quwwata. Ini kan hadis-hadis yang maudhu'. Yakni kalau kita itu memakan sebuah makanan, tidak ada hadisnya tentang papakin, tentang terong. Cuma kadang-kala kita itu berniat baik. Saya ini makan makanan ini untuk bisa taat, untuk bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu makan papakin mendapat pahala. Makan papakin mendapat pahala karena niatnya, bukan karena makannya. Apa ada dalam Zubat? Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Nah, enggak ada yang hafal Zubat di sini. Antum? Enggak apa. Sama kalau gitu. Dulu saya hafal Zubat, tapi setelah saya dijajah oleh istri saya sudah lupa semua sudah itu.
Jayyid jiddan. Ini adalah apa? Lihat contohnya. Amal ibaha fahiya idnu syara' fil fi'il wa tarak ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhar kan nikah wal bai' masalan. Seperti apa pernikahan? Lah, pernikahan mubah itu wallahu a'lam kelihatannya mu'tamad Malikiyah, tapi mu'tamad Syafi'iyah inda Ibn Hajar annal asl fin nikah wal ibah wal sunnah walaysa mubah. Karena mustambat min katsirin minal ahadis, kita melihat banyak hadis mengatakan an-nikahu sunnati. Jangan seperti Ustadz Hasan yang membacanya an-nikahu santai. Akhirnya sampai lama tidak menikah, an-nikahu santai saja. Bukan an-nikahu sunnati, tapi an-nikahu santai. Jayyid jiddan. Wal bai' fi'lan, jual beli adalah hukumnya mubah. 5 hukum ini kita kenal dengan nama ahkamun syar'iyyah, ahkamun taklifiyah. Sebagian dalam kitab-kitab menambahi satu hukum lagi, yaitu khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilaful aula itu kalau Anda tidak melakukan perkara yang sunnah, itu khilaful aula. Loh, apa Habib bedanya khilaful aula sama makruh? Kalau makruh itu ada larangannya, khilaful aula tidak ada larangannya. Contohnya yang ada larangannya itu Anda tidak sholat tahiyatul masjid. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Rasul mengatakan fala yajlis. Ada larangan di situ. Jangan duduk. Ada larangan. Tapi kalau Anda duduk sebelum sholat 2 rakaat nggak ada masalah. Anda tidak berdosa. Ketika Anda melanggar perintah Rasul, pada saat itu dikatakan Anda itu apa? Dikatakan Anda itu melakukan sesuatu yang makruh. Tapi kadangkala Rasul tidak menyuruh, tidak melarang sesuatu. Tapi Rasul menyuruh Anda berbuat sesuatu. Contohnya sholat witir. Autiru ya ahlal Quran. Perintah Allah untuk sholat witir. Kalau Anda tidak sholat witir, Anda tidak melarang larangan Allah, tidak. Karena tidak ada larangannya. Di sini hanya ada perintah. Melanggar perintah dikatakan khilaful aula. Karena perintah sesuatu maknanya secara otomatis adalah larangan terhadap sesuatu. Perintah mantuknya, larangan mafhumnya. Jadi melanggar perintah khilaful aula. Melanggar larangan makruh. Sebagian lagi menambahi satu lagi, bukan khilaful aula tapi khilaful afdol. Pernah dengar khilaful afdol? Khilaful afdol, kalau Anda melakukan sebuah perkara tidak dengan cara yang paling afdol. Jadi sholat loh ya. Sholat ada cara, sholat wudhu saja. Wudhu ada cara yang sempurna, ada yang penting sah saja. Membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Sah apa tidak? Sah. Tapi tidak kumur, tidak taklid, tidak menghadap kiblat, nggak ada doa-doanya. Sah. Tapi tidak afdol. Anda hanya melakukan sunnah-sunnah tapi hanya sekali. Sah. Tapi tidak afdol. Itu namanya khilaful afdol. Jayyid jiddan. Kemudian di sini disebutkan yang namanya apa? Ahkamul wad'iyah. Ahkamul wad'iyah ini dia tidak sama dengan ahkamut taklifiyah. Sebenarnya banyak sekali ulama-ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Baydawi. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Minhajul Usul, beliau mengatakan bahwasanya hakikat daripada hukum-hukum Allah itu hanya ahkamut taklifiyah saja, bukan ahkamul wad'iyah. Ahkamul wad'iyah ini adalah hukum yang tidak hanya untuk mukallaf, bisa untuk selain mukallaf. Dan ahkam-ahkam wad'iyah ini adalah hukum-hukum yang dijadikan syarat untuk ahkamut taklifiyah. Contohnya apa? Fahuwa ibaratun an-nas bisyari' amaratan ala hukmin min tilkal ahkamil khamsah. Ahkamul wad'iyah adalah ibarat bahwasanya syari' menunjukkan tanda. Kalau Anda hukum-hukum wad'iyah ini, ketahuilah itu akan menjadikan tanda untuk ahkamut taklifiyah. Kalau ada ahkamul wad'iyah, akan ada tanda untuk ahkamul apa namanya?
taklifiyah. Contohnya apa? As-sabab wa syarat wal mani. Ada 3 di sini, ada sabab, ada syarat, ada mani. Apa itu sabab? Yang pertama adalah sabab. Apa itu as-sabab? Apa? Ma yalzamu min wujudihil wa min lidzatihi. Yakni kalau perkara itu ada, maka ada hukum taklifi. Kalau perkara itu tidak ada hukum taklifi. Contohnya apa? Zawalus syams. Ketika ada zawalus syams, zawal syams adalah matahari itu tergelincir. Anda kalau dulu kan tidak ada jam kayak begini kan nggak ada kan. Semuanya kan memakai terbitnya matahari bayangan bagaimana. Anda kalau tengok di dalam hadis-hadis itu, sholat itu diketahui melewati bayangan matahari. Ketika matahari itu di atas, ini matahari, ini manusia. Ketika matahari itu tepat di atas manusia, itu namanya istiwa. Ketika sedikit tergelincir ke barat, itu namanya apa namanya? Zawal. Itu namanya zawal. Ketika matahari itu sedikit tergelincir ke barat, maka sholat duhur menjadi wajib. Wajibat duhur. Sholat duhur menjadi wajib. Zawalu syams sababun liwujubid duhur. Lah, wujubid duhur ini adalah ahkamut taklifiyah. Dengan makna yang namanya sabab wad'i dalam hukum taklifi ini adalah ketika kita mengetahui ketika adanya sabab ini ada hukum taklifi, ada hukum taklifi. Ketika tidak ada zawal, tidak ada hukum taklifi, yaitu wujubu sholatin duhur. Terus kata-kata lidatihi itu maknanya apa ya Habib? Lidatihi ini kalau Anda hanya melihat wujubu sholatul duhur daripada aspek zawal wa adamu zawal saja. Tapi kalau Anda tambah di situ dengan unsur yang lain selain zawal dan adamu zawal, maka belum tentu dengan adanya zawalus syams sholat duhur itu wajib. Contohnya ada perempuan dalam keadaan haid, kemudian matahari sudah zawal, apakah dia wajib sholat duhur? Tidak, karena Anda tidak melihat daripada aspek zawal wa adamu zawal. Anda menambah sesuatu yang asing daripada zawal, yaitu haid wa adamul haid. Pada saat itu ya jelas, kalau Anda menambah daripada zawal al haid, maka pada saat itu idza zalati syams qad la yajibud duhur. Karena ada indimamu syai'in akhar ghairu zawal. Wadih Ustaz Rizwan. Susah. Ustaz Rizwan masih bingung. Jayyid jiddan. Nanti diulang-ulang karena ada apa namanya? Ada rekaman. As-sabab, kalau ada sabab, ada musabbab. Tidak ada sabab, tidak ada musabbab. Dan sabab dan musabbab ini hukumannya bukan dengan hukum taklifi, tapi dengan hukum wad'i. Lah, hukum wad'i ini tidak ada hubungannya dengan mukallaf. Jadi selain mukallaf pun juga bisa terimpact, terpengaruh dengan hukum wad'i. Berbeda dengan halal haram itu hubungannya hanya dengan mukallaf. Jadi anak kecil itu bisa terkena impact hukum wad'i. Contohnya, merosakkan adalah sebab untuk mengganti. Jadi kalau ada orang merosakkan iPad saya suruh ganti karena merosakkan adalah sebab untuk mengganti. Tidak ada kena-mengena antara orang itu anak kecil atau anak besar. Anak kecil umur 2 tahun pun kalau dia merosakkan iPad saya suruh ganti maknya. Maknya ganti. Dengan makna yang baik, bisa juga dengan makna yang buruk juga. Bukan, maknanya yang baik, maknanya saya suruh ganti harganya, maknya itu. Harganya 5 juta sini. Kenapa? Karena kamu sudah merosakkan apa namanya?
iPad saya, apakah dia berdosa? Tidak. Dia masih kecil kok. Memang tidak berdosa, tapi tidak berdosa tidak menjadikan Anda tidak wajib untuk menggantinya. Dosa dan pahala urusan belakangan. Ganti dulu, saya punya iPad. Kamu kira iPad beli pakai daun? Ini beli pakai ringgit, ini saya beli dulu. Anda mesti ganti. Loh, tapi kan dia tidak sengaja, urusanmu tidak sengaja. Yang penting iPad saya rusak. Jadi ketidaksengajaan Anda tidak membuat Anda tidak wajib mengganti. Seperti di dalam fikih ada yang namanya qatlul khata'. Ustadz Hasan menembak, ada yang lari, tembak, jeder, mati. Besar-besar dia kira rusak, ternyata Adit. Loh, ternyata Adit. Apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak sengaja kok. Dia bukan, oh itu Adit tembak, kan nggak semacam itu kan. Wah ini semacam rusak, lari ditembak, ternyata Adit. Ternyata Adit. Itu namanya qatlul khata'. Itu namanya qatlul khata'. Berdosa tidak, dia tidak mengincar Adit kok. Dia tidak mengincar Adit, dia mengincar rusa yang ternyata adalah saya tidak menggunakan contoh itu loh saya. Kalau singgung, saya kasih contoh Ustadz Alpiani nanti. Walaupun Anda tidak berdosa, tapi Anda wajib membayar dia. Dia hanya 100 ekor unta. Karena membunuh itu adalah sababun untuk wujubud dia. Jadi yang namanya ahkamul wad'iyah itu tidak ada hubungannya dengan dosa ataupun tidak dosa. Tapi dia itu sebab dan musabab. Karena itu yang masuk sabab musabab, zawalu syams. Syams tidak mukallaf, tapi tetap dia bisa menjadi sabab dan musabab. Apa yang kedua? Syarat. Apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala asyarat adalah syarat biasa. Kalau tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Saya beri contoh sholat. Apa syaratnya sholat? Taharah wudu. Anda sebelum sholat, Anda mesti wudu. Jika tidak ada wudu, apakah ada sholat? Tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudu, apakah Anda sholat? Belum tentu. Sekarang ini wudu ini. Saya sekarang dalam keadaan wudu. Apakah saya sholat? Tidak. Jadi kadangkala Anda wudu tapi Anda tidak sholat. Tapi kalau Anda tidak wudu, pasti tidak sholat Anda. Pasti tidak sholat. Apalagi kalau Anda tidak tahu cara untuk berwudu. Nah, lebih-lebih lagi Anda bukan tidak sholat, tidak akan sholat. Anda tidak akan sholat. Inilah yang namanya syarat. Ma yalzamu min adamihil adam. Yang ketika syarat tidak ada masyrut. Tapi ketika ada syarat, mungkin ada masyrut, mungkin tidak ada masyrut lidzatihi. Kalau Anda hanya tengok daripada syarat wal masyrut saja. Tapi kalau Anda ambil sesuatu yang asing daripada syarat wal masyrut, cerita lain. Kadangkala ada syaratnya, kadangkala ada wudunya. Tapi Anda tidak bisa untuk sholat. Contohnya, sudah ada wudunya, tapi Anda tidak tahu di mana kiblatnya. Sudah ada wudunya, tapi ada yang najis. Akhirnya ada syaratnya, tapi Anda tidak bisa untuk sholat. Ini yang namanya apa? Syarat. Apa contohnya di situ? Kata mamil hauli. Haulnya sudah 1 tahun adalah syarat untuk wajib zakat. Iya apa tidak? Kalau Anda punya uang di rekening bank 10 juta. 10 juta. Anda punya uang di rekening bank 10 juta. Sudah lewat 1 tahun. Syarat zakat. Ketika ada 1 tahun, mungkin wajib zakat, mungkin tidak wajib
zakat. Karena sudah ada haulnya, belum tentu Anda zakat. Karena mungkin walaupun sudah ada haul, nisabnya tidak sampai. Tapi ketika tidak ada haulnya, tidak mungkin Anda wajib zakat. Apalagi? Yang ketiga apa? Al-mani. Mani ma yalzamu min wujudihil adam. Wala yalzamu min adamihi wujudun wala lidatihi. Mani adalah penghalang. Dengan makna jika ada mani, pasti tidak ada mamnuknya. Contohnya adalah haid. Di situ apa contohnya? Haid. Haid sama. Haid adalah penghalang daripada sholat. Haid adalah penghalang daripada sholat. Dengan makna kalau ada orang itu haid, tidak akan wajib sholat. Tapi kalau tidak ada haid, saya ulangi lagi. Kalau perempuan itu haid, apakah dia sholat? Kalau perempuan tidak haid, apakah dia sholat? Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak perempuan-perempuan tidak haid? Ya tidak sholat. Kenapa? Malas. Banyak apa banyak? Banyak itu. Kenapa tidak sholat? Malas saya. Malas saya sholat. Loh, kenapa kok malas? Ya, kelihatannya neraka lebih enak. Banyak saya banyak ketemu sama perempuan semacam itu. Kelihatannya Beb enak masuk neraka Beb. Loh kenapa? Iya di neraka banyak artis. Ente kira di neraka itu ente mau konser di situ? Mungkin mau konser apa itu? Coldplay. Ayah mau lihat Coldplay. Ente kira Coldplay itu sempat konser di jahanam itu? Ya nanti apa namanya? Apa satpam-satpamnya itu Zabaniyah semua juga ngelihati Zabaniyah konser gitu. Nggak ada ya, nggak ada. Banyak orang-orang perempuan walaupun tidak haid masih tidak sholat. Itu yang namanya mani. Aiyah. Wa ammal hukmil adi. Wa ammal hukmul adi fahuwa itsbatu rabat baina amrin. Ini saya teruskan apa tanya jawab? Masih ada sekitar 5 menit. Tanya jawab. Ya udah, silakan. Jika ada yang bertanya silakan. Anak-anak pada malu, jadi kita beri kertas, ditulis. Boleh. Allah Karim. Tadi kan kita ada bahas masalah kiamat gitu, bahwasanya ketika kiamat itu semuanya hancur. Betul. Nah, saya mau tanya hancur dalam konteks di sini apakah di makna in adama atau maksur di makna iksar tapi masih ada kecilnya gitu. Yang saya pahami fasad dengan makna fasad. Rosak. Rosak. Bukan hancur dengan makna hilang semua, karena ada sisa-sisa masih ada. Maksudnya Allah akan membangun lagi dunia yang tidak semacam seperti ini. Itu yakni kiamat itu bisa maknanya menghilangkan semuanya, dan wallahu alam saya rasa makna itu kurang tepat. Yang saya pahami adalah fasad menghancurkan semuanya, maknanya merosakkan semuanya. Bisa maknanya apa namanya? Fasadun nizam. Berarti memang bisa terjadi saat kiamat itu ada benda yang tidak hancur gitu. Iya ada. Bukan saya yang mengatakan, Allah mengatakan wasa'iqa man fis samawati wal ard illa masya wa yabqa wajhu rabbika mawjud. Bukan saya yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan. Tadi katanya mukjizat itu ketika mengubah rutinitas alam semesta. Lalu bagaimana dengan Al-Quran?
Al-Quran disebut dengan mukjizat. Rutinitas alam semesta apa yang dilakukan Al-Quran? Rutinitas kemampuan manusia untuk membuat sesuatu semacam itu. So, Anda mesti paham ya, bahwasanya yang namanya mukjizat itu adalah sebuah tantangan. Ketika Nabi Musa itu membelah lautan, itu semacam menantang orang-orang, kalau aku ini manusia biasa seperti kalian, niscaya kamu juga bisa buat seperti apa yang aku buat. Aku manusia, kalian manusia kan? Jadi apa yang aku buat seharusnya kalian pun juga bisa buat. Saya bisa menanam papakin, kalian pun bisa menanam papakin. Itu perbuatan kita manusia. Sekarang aku mengklaim ini adalah perbuatan Allah. Kalau memang kamu tidak percaya, silahkan buat seperti apa yang aku buat. Kalau kamu mampu, maknanya ini bukan perbuatan Allah, ini perbuatan manusia. Di dalam Al-Quran juga sama. Kitab ini bukan buatan manusia, ini adalah buatan Allah. Kalau memang ini buatan manusia, seharusnya rutinitas alam semesta tidak akan patah. Saya bisa buat, kalian pun juga bisa buat. Sekarang apakah kamu bisa membuat kitab seperti apa yang saya bawa ini? Saya klaim ini daripada Allah. Nabi Muhammad sudah memberi waktu 1400 tahun lebih, tidak ada yang bisa buat. Sampai sekarang tidak ada. Ada percobaan-percobaan, ada. Trial and error itu ada. Tapi ini trial and must error. Trial dan mesti error. Mesti error. Anda mau mencoba dulu, itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini selalu mengaku nabi kan, dia kan mengaku nabi, dan orang-orang yang beriman dengan Musailamah itu selalu membanding-bandingkan dengan Nabi Muhammad. Jadi setiap Nabi Muhammad itu turun ayat, umatnya itu yang beriman kepada Musailamah kayak, hei Musailamah, tuh Tuhan sebelah, Nabi sebelah, tetangga sebelah ini, Nabi tetangga sebelah ini, Nabi Muhammad, turun kepadanya surat Al-Fil. Bisa apa enggak? Kamu buat surat Al-Fil yang sama. Seharusnya kalau kamu Nabi, sama seperti dia, yang turun ke dia juga turun kepada kamu. Seharusnya juga mesti ada Al-Fil yang selevel dengan surat Al-Fil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oh iya, dia Nabi, aku pun juga Nabi. Aku pun juga diturunkan kepadaku surat Al-Fil. Apa itu Al-Fil? Wa ma adraka mal fil? Khurtumuhu tawil walahu dzambun wathil. Belalainya panjang. Ekornya nipis. Katanya orang itu, Masya Allah, dulu aku tuh masih ragu-ragu kepadamu, kamu ini nabi atau bukan. Setelah aku mendengar Al-Fil, aku yakin kamu bukan nabi. Aku yakin kamu bukan nabi. Jauh antara surat Al-Filmu sama Al-Filnya Nabi Muhammad. Jeglek, kalau bahasa Jawanya itu apa? Jeglek, macam ini berbeda. Inilah yang dibatalkan oleh Al-Quran. Maknanya seharusnya orang-orang pada saat itu yang mempunyai skill untuk membuat syair-syair yang hebat, seharusnya bisa untuk membuat seperti Al-Quran. Tapi hal itu dibatalkan oleh datangnya Al-Quran. Jahit. Ada yang mau tanya lagi? Kan tahrir itu menahan. Ketika kita menahan, maka kan ada pahala. Dan kan yang namanya pahala itu kan di awal dikatakan harus berdasarkan dengan perbuatan. Berarti ini maknanya menahan ini perbuatan ini. Betul, perbuatan. Harus wujud fil kharij. Apa? Harus wujud fil kharij. Itu dia menahan. Seharusnya yang Anda mau memukul, Anda jadi menahan, tidak jadi memukul. Gerakan Anda menjadikan sesuatu yang ada tidak jadi. Walaupun tidak wujud fil kharij tetap dikatakan af'al. Itu tuh wujud fil kharij itu. Cuma wujud fil kharij, efeknya tidak membuat sesuatu yang ada menjadi tidak jadi. Semacam itu. Apalagi? Silakan Ustadz Al-Andri. Masalah tentang Antum apa orang barat? Kok namanya Andre? gabungan rakyat. Wah, salah. Gabungan sama paket. Silakan.
Kalau untuk terminologi sahabat ataukah malaikat, misalkan malaikat Jibril, itu kan pernah ada baca kalau nggak salah di Ilmu Awam bahwa dikategorikan sahabat juga, apakah benar itu? Saya tidak ada masalah sebenarnya malaikat Jibril menjadi sahabat atau apa. Biasanya secara umum yang menjadi sahabat itu adalah manusia. Manusia dengan makna manusia ini ada semacam ujian, ada nafsu dan akal. Jadi dia ketika berjumpa dengan Nabi itu bisa beriman, bisa tidak. Ketika dia bisa beriman, dia mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapatkan ketika Anda itu ada semacam efforts. Sedangkan malaikat ini mereka tidak mempunyai nafsu. Jadi mereka pasti akan apa namanya? Mereka pasti akan beriman, mereka pasti akan melihat Nabi. Kalau memang melihat Nabi tanpa adanya syahwat, tanpa mempunyai syahwat, mereka itu dijadikan sahabat dengan itu nggak ada masalah. Cuma saya pribadi lebih sesuai kata-kata sahabat itu untuk apa namanya? Itu untuk manusia, bukan untuk malaikat, yakni untuk mukallafun, karena definisi sahabat sendiri terminologinya itu mukmin. Apakah kita mengatakan para malaikat itu mukmin? Saya rasa tidak bisa semacam itu. Kalau orang yang bertemu dengan secara yaqodah bagaimana? Tidak. Karena definisi mimpi atau yaqodah itu tidak sampai derajat Anda benar-benar musyahadah langsung dalam keadaan Nabi itu hidup. Tidak sekuat itu. Ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama ini adalah kitab fikih akbar yang beredar di internet itu kan ada yang disebutkan Imam Syafi'i, apakah itu? Tak. Fikih akbar Imam Abu Hanifah ma'ruf. Kemudian dengan lafaz Zaidul Qaimun, itu kan ada nisbahnya juga. Oke. Nah nisbahnya ini apakah dia sama dengan hal yang ismu syai'il arba yang mawjud kemudian? Tidak ada. Hal laisa mu'tamad inda ahli sunnah, yakni laisa mu'tamad indal asy'ariyah. Yakni Imam Sanusi mengatakan hak Allah hal. Sebagian ulama mengatakan hal itu ada, yakni ma huwa baina maujud wa ma'dum. Akan tetapi itu laisa tariqatu jumhuril asy'ariyah, bukan. Nisbah perkara yang iktibari. Makna iktibari hanya ada di otak, tidak ada di dalam dunia nyata. Ayo. Cukup dulu ini dulu. Silakan. Jadi mungkin dari konteks materi pertanyaan dulu, apakah ilmu kalau itu perlu silsilah sanad? Nah mengingat di bagian ini kalau belajar ilmu itu ditanyakan siapa gurunya. Mengingat kami ini kan hampir semua belajar online dari hadis. Apakah kami termasuk murid hadis atau sanadnya tersambung? Ini jadi pertanyaan janggal nih. Kalau ditanya orang belajar dari mana online kan ragu juga. Apa? Di Shopee pula. Saya pribadi ya, kalau Anda bertanya apakah ilmu kalam itu perlu sana, saya kira itu tidak. Karena ilmu kalam itu dia itu selama kita katakan dia itu ulumun akliyah, selama akal Anda salim, Anda bisa istimbat dengan benar, kemudian ada legitimasi daripada beberapa ustadz. Contohnya Anda datang ke saya atau datang ke saya Said Foda, kemudian Ustadz saya belajar ilmu kalam, tolong tes saya. Oh, Masya Allah, Anda benar, kemudian dia memberikan Anda syahadah, dia memberikan kepada Anda legitimasi. Itu cukup. Itu apa namanya? Cukup. Jadi yang namanya sanad itu wallahu a'lam yang saya pahami tidak perlu Anda itu belajar belajar langsung kepada ustadz. Akan tetapi yang penting Anda punya kepahaman itu benar. Kemudian ada salah satu ustadz mengaudit ente punya kepahaman. Ketika ustadz itu mengaudit ente punya kepahaman dan dikatakan bagus, baru dikatakan bisa anta jadi murid saya dengan makna kefahaman anta sama dengan kefahaman saya dan saya melegitimasinya. Itu bisa dijadikan sanad. Yang kedua, kalau Anda benar-benar belajar dengan saya secara langsung loh ya, secara langsung Anda belajar dengan saya 3 tahun, 4 tahun sampai Anda terpengaruh dengan saya
Dengan makna cara ngomong Anda sama dengan saya, cara baca itu menjelaskan sama dengan saya. Nggak usah. Maksudnya ada gaya-gaya yang mirip. Beberapa orang itu mengatakan gaya mengajar saya fikih mirip guru saya Muhammad bin Ali Baudon. Nggak ada masalah. Memang saya belajar dengan beliau 5 tahun. Hampir setiap hari saya belajar dengan beliau. Secara otomatis akan ada apa namanya? Ta'athur. Lihat murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Ketika berceramah mirip-mirip kan? Mirip-mirip dengan Habib Umar kan? Di sini ada semacam ta'athur. Ada semacam keterpengaruh seperti ilmu kalam, ya jerih golbak. Dia akan meninggalkan bekas kepada Anda. Pada saat itu, sanad Anda akan bersambung kepada guru Anda, walaupun guru Anda tidak mengakuinya. Kenapa? Karena cukup dengan Anda membaca dengan dia, itu sudah cukup lebih kuat daripada guru Anda mengakui Anda. Kenapa? Karena, karena pengakuan dengan makna saya berikan ijazah itu adalah thoriqul ijazah yang paling rendah. Al-iqra wal qiraah, guru Anda membaca, Anda mendengar, atau Anda membaca, guru Anda mendengar, itu juga termasuk sanad, dan itu yang paling tinggi. Karena itu kan akhbarona atau haddatsana, itu yang paling tinggi. Ajazana itu yang paling rendah. Jadi kalau Anda belajar dengan saya langsung musyahadah, tidak perlu saya itu menulis menulis tauqi, kecuali mungkin untuk kenang-kenangan, untuk membungkam orang-orang yang meragukan kemuritan Anda kepada saya. Nah, pada saat itu saya akan menulis, Habib, saya diragukan di Banjar ini bahwasanya saya berguru dengan Habib. Oke, saya tulis ijazah. Jika tidak ada huruf ini, tidak perlu. Dulu-dulu itu tidak ada kayak tulis-tulis ijazah. Selama orang-orang tahu ini sudah belajar dengan gurunya 5 tahun, 10 tahun, langsung nasab Anda tersambung dengan dia. Walaupun guru Anda tidak mau. Gohron anak. Karena Anda sudah akhbarona wa haddatsana. Sudah 7 tahun saya mulazamah. Dan setiap Anda mengaji, selama 7 tahun, setiap hari Anda mengaji depan guru Anda. Anda membaca, guru Anda diam. Dan dia malah menjelaskan. Berdiskusi dengan Anda. Itu sudah ridho. Dengan ittisal sanad baini wa bainak. Lah kalau Anda tidak langsung berguru dengan guru itu, lah Anda perlu diaudit. Perlu diaudit dulu. Karena kalau Anda tiba-tiba ada orang kepada saya ya, Habib, saya ini sudah belajar ilmu kalam. Saya minta ijazah daripada Habib. Sekejap dulu. Anda ini siapa? Karena ketika saya memberi ijazah, maknanya saya melegitimasi Anda. Dan sedangkan saya tidak saya tidak pernah ngetes Anda. Dan yang namanya murid, ketika Anda berbicara, Anda murid saya, maknanya kata-kata Anda dinisbatkan kepada saya tau. Itu yang namanya murid. Lah kalau cuma hadir majelis semacam ini, yaitu bukan murid saya, muhibbin, mustafidun. Lah kalau online bagaimana? Mustafidun ya akhi. Mustafidun kecuali loh ya. Kalau Anda ikut kelas-kelas yang khas. Cerita lain itu. Kalau cuma ikut kelas-kelas yang di YouTube, di ini, saya cakap mustafidun. Lah kalau semua orang yang melihat YouTube Jinan TV atau YouTube saya, kelas-kelas saya, itu murid-murid saya, waduh. Nanti banyak yang yang pemahamannya tidak baik, semuanya dinisbatkan kepada saya. Ini murid-muridnya Habib Ali. Dikatakan istafada min Habib Ali. Adapun murid perlu syartun khos, mulazamah atau audit. Tulul mulazamah atau audit. Tidak cukup majelis-majelis amah semacam ini. Majelis-majelis amah semacam ini tidak akan mempengaruhi jiwa Anda. Illa qalil ya. Berbeda kalau Anda tulul mulazamah dengan saya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti sifat saya akan menular ke Anda. Begitu pula sebaliknya, pada saat itu akan ada hubungan spesial, nisbatun khosoh baini wa bainaka. Ma hadhihi nisbah tilmidiyah wal ustadiyah. Ini tidak bisa didapatkan yom-yomen, walakinnahu ma'atulil ma'atulis zaman itu. Ya kalau cuma
datang majelis amah, saya muridnya Habib Ali Bakir, saya akan ngomong bukan. Loh, dan saya mendapatkan itu, Ustaz. Loh, ngaku-ngaku, bukan saya loh ya. Hadir majelisnya Syekh Ali Jumat sekali 2 kali, muridnya Syekh Ali Jumat. Ditanya, Syekh Ali Jumat kenal ini, siapa ya? Hadir ceramahnya Habib Umar 1-2 kali. Ngatakan saya muridnya Habib Umar. Datang ceramahnya Habib Abu Bakar Masyhur sekali 2 kali. Levelnya sama seperti antum. Muridnya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Apakah antum terima? Nggak terima. Loh, apa mazia orang yang belajar semacam beliau 2 tahun di Darul Ghuraba, 4 tahun di Darul Ghuraba dengan orang yang cuma hadir sekali 2 kali muhadharah amahnya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Pasti kan ada bedanya kan? Karena itu muridnya Imam Syafi'i Buwaiti. Lazama majlisnya Imam Syafi'i Sinin, Muzani, fulan. Bukan orang yang cuma hadir apa? Majelis-majelis amahnya, majelis-majelis amah tidak bisa dijadikan murid. Yakni mustafidun. Kita ambil faedah banyak daripada majelisnya Habib Ali. Oke, tidak ada masalah. Murid cerita lain. Bukan maknanya Anda bukan murid saya, Anda musuh saya. Bukan. Mustafidun. Untuk menjadi murid, cerita lagi. Anda meminta sesuatu yang khas. Harus ada badul juhud. Tidak cukup Anda di rumah lihat Jinan TV, 10 menit Anda ganti drakor, 10 menit Anda ganti Naruto, 10 menit Anda ganti One Piece. Kemudian setelah 1 bulan kita muridnya Habib Ali. Enggak. Tidak semudah itu, Ferguson. Oh, terlambat. Sebelum untuk adzan. Oke. Masih ada pertanyaan kan? Ini waktunya 10 menit lagi adzan. Karena itu habis sholat kita teruskan pertanyaan. Masalah pertanyaan tulis-tulis dulu. Ini sudah ustadznya sudah ngamuk-ngamuk sama saya ini. Insyaallah kita jumpa lagi pukul berapa Ustadz? Pukul 3 ya. Pukul 3 ya. Jam 3 aja biar nanti yang ada istri biar godak sama istrinya. Semuanya kita jawab. Apa? Semuanya godak bersama. Godak bersama. Dan setelah godak kita langsung apa namanya? Kita langsung teruskan sesi ke-5 ya. Sesi ke-5 insyaallah kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.